Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal. Sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi. Sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga, semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama,
mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala basye. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, Engkau layak kami puji sembah. Oh, shakala la 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 barata kala la 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 barata kala basye. Engkau sungguh baik. Shikila la 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 bashe. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, GB Pantai Permata ya Bapa. Kami yang hadir di tempat ini, bahkan teman-teman kami ya Tuhan yang mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Kau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membawa kami untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk menyembah lebih lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu mengasihi Tuhan setiap kami. Memberkati kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan usaha kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan ketemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bisa Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan yang kami alami ya Bapa. Biarlah setiap mereka Tuhan juga bisa merasakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya dan kami yakin Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan setiap kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Siap melompat untuk Tuhan, saudara? Amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan
biasa. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta, semesta alam, semesta, semesta alam, semesta. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Yes. Ayo lebih semangat lagi, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya melihat saudara masih kurang semangat. Colek kanan kiri, katakan engkau harus semangat. Engkau harus semangat. Yes. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih bagi setiap kita. Amin.
kita akan sama-sama mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyike la barata kala barata kala barata kala basyike la barata kala barata kala basyi. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah Tuhan sehingga kami bisa menabur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, Ia akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan akan Kau memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Biarlah saudara yang nyanyikan. Ku mau selalu ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Selalu dan selalu lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita bangun roh kita. Syakaral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 ababashe. Shikila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 baratakalababababababaratakalabaratakalambashi. Haleluya. Kami mau mengangkat Tuhan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku mau angkat kedua tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Lebih sungguh-sungguh katakan ku mau selalu bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku lebih lagi katakan aku mau selalu bersyukur. Ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Yesus, Engkau tidak pernah memandang rupa kami Tuhan, tapi Kau melihat dari hati kami Tuhan. Yes, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kuat, Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Semua udah pas saya untuk maju ke depan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. sekali lagi katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Horata kararaba sikina namaya ralaba sikira rabasya. Gurita kararabastara takala mana takararabasya. Olala yana takana nanaba
Sino tayara lama sikira loyara lama sira. Ibo sara takara lama sikira lama sira. Shakira glory, Shakira glory, Shakira glory. Sikira lama sikira lama yara lama yara lama yara. Jesus, 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 Jesus. Makasih Bapa yang baik. Satu-satunya yang kuandalkan dan kuharapkan hanyalah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ingin memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Ajarkan kami Roh Kudus untuk meresponi panggilan Bapa di sorga, sehingga kami menjadi anak-anak yang terpilih dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada yang kebetulan bagi hidup orang percaya. Bahkan pagi menjelang siang ini, kami semua ada di sini bukan sebuah kebetulan, tapi rencana Tuhan yang indah untuk memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Buat kami mengerti, memahami, bahkan pulang membawa berkat sorga. Bukan hanya mendengar firman, tapi menghidupi firman. Dan kami percaya hidup kami akan diperbarui, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan panca indera rohani kami, berikan kami kefokusan, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan pulang tidak ada yang dengan tangan kosong, tapi kami semua pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Haleluya. Tadi pagi hujan, hari ini cuacanya bersinar, mataharinya bersinar, cuacanya cerah. Haleluya. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Saya mau kasih tahu ilustrasi sebelum saya mulai khotbah. Karena khotbah ini luar biasa, firman Tuhan ini luar biasa, dan saya percaya kita semua akan memahami, mengerti berkat yang baru lagi yang disampaikan kepada kita oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman. Yang mau katakan yes? Senar gitar kalau putus, bunyinya tidak akan bagus sekalipun disambung. Rantai kalung kalau terputus, sekalipun disambung, dia tetap mempunyai cacat sambungan. Rantai penggerek mobil kalau terputus, dia tidak akan bisa menarik mobil karena terlalu berbahaya, terlalu dekat. Kabel listrik kalau putus, listrik yang dialirkan tidak akan bisa menghidupkan sebuah lampu. Hubungan berbicara 2 poin, hubungan berbicara 2 titik, hubungan berbicara keselarasan antara 2 pihak. Tapi hubungan akan terjadi ketika selaras. Hubungan akan terjadi ketika serasi. Hubungan bukan hanya berbicara tentang 2 titik atau 2 poin, tapi harus ada keseimbangan dan ada keselarasan. Hubungan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Lebih baik 2 orang daripada 1 orang. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan yang mengenal kita. Itu tema khotbahnya. Mengenal Tuhan yang mengenal kita. Saya sebenarnya tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Semalam saya waktu Tuhan berbicara, saya sampai nangis. Saya bilang, wow, ini keren banget Tuhan. Gitu, ini keren banget. Saya sudah lama nggak merasa nggak merasakan seperti Tuhan tuh dekat banget. Tuhan dekat banget dan Tuhan kasih tahu
Sampai saya bilang gini, Tuhan ada video pendampingnya nggak, pendukungnya nggak? Ada. Dan ketika video itu saya lihat, saya sempat potong beberapa bagian. Tapi inti dari video itu adalah apa yang Tuhan sampaikan beberapa hari yang lalu tentang firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara sama kita. Jadi kalau hari ini kita nggak fokus, kita rugi. Karena Tuhan yang luar biasa, yang hidup, yang besar, yang serba maha, lagi ngomong sama kita nggak fokus. Ya, sayang, jangan. Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Saya berharap kita siapkanlah waktu mungkin 30 menit untuk Tuhan. Ya. Percaya deh, kalau Tuhan yang ngomong, kuasanya terjadi kok. Ya. Jadi saya sebagai bapak rohani kalian, kita fokuslah 30 menit ini. Karena pasti kita diberkati. Amin. Oke, kita buka ayatnya Mazmur 139. Kita baca ayat 1 sampai 6 secara bergantian. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Dimulai dari ayat ganjil, saya dulu yang baca, setelah itu ayat genap dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang sudah dapat katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 139. Perikopnya apa di situ? Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah mengetahui. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuanmu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ketika kita pacaran, atau ketika kita mulai sebuah persahabatan, ada yang namanya PDKT. Ada yang namanya pendekatan. Di dalam pendekatan, kita mengenal satu sama lain. Di dalam pendekatan, kita saling mengisi satu sama lain. Di dalam pendekatan, kita saling mengampuni satu sama lain. Ada kata saling di sini. Bagaimana dengan pemazmur yang menyatakan firman ini? Dia katakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dalam ayat 1 sampai 6, Allah tahu semua aktivitas kita. Baik kita duduk atau berdiri, ya, baik kita berjalan, bekerja, atau berbaring istirahat, ya. Baik sebelum kita berkata-kata, dan bahkan ketika kita maju atau mundur, belakang dan depan, gitu ya, belakang dan depan, Dia mengurung aku. Artinya apa? Dia selalu memimpin jalan kita. Ini Tuhan yang sekarang ini kita lagi undang untuk memberkati kita. Dan Dia selalu ingin memberkati. Gak bisa kita gak respon tentang berkat itu. Kita gak akan terima berkatnya. Kemarin Novi cerita gitu, bahwa dia dapat undian di Grand Mall Batam. Dapat undian motor. Dikasih motor lagi sama Tuhan, double berkat. Puji Tuhan. Ya, kemarin dapat Beats, sekarang dapat Scoopy. Saya nggak pernah dapat mobil. Gembalanya. Ya, haleluya. Berkatnya beda. Gitu ya. Tapi yang jelas di sini, hadiah itu nggak akan bisa diambil kalau nggak kita respon. Karena ada batasnya 30 hari sejak pengumuman. Kalau tidak ada yang merespon, hadiah itu akan dikasih ke orang lain, akan diundi lagi. Sama dengan kasih Yesus. Ketika Yesus memberikan kasihnya, kalau kalian gak respon, Yesus gak pernah maksa. Yesus akan kasih ke orang yang mau terima, yang mau respon.
Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau saran saya, kalau presiden datang aja kita hormati, apalagi Tuhan Yesus. Dia sayang banget sama kita dan dia tahu tentang kita. Dia maha tahu. Makanya kita harus mengenal Tuhan yang mengenal kita. Bahkan kita belum tentu mengenal diri kita seutuhnya. Ada potensi-potensi yang tidak keluar, tidak aktif. Karena satu dan lain hal. Tapi Tuhan bisa aktifkan. Pak, saya sebenarnya jago ngelawak loh. Tapi kalau saya ngeliat orang banyak, gemetar saya. Tuhan bisa aktifkan. Pak, saya sebenarnya rajin kerja loh. Tapi gak ada kesempatan kerja. Tuhan bisa bukakan jalan. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang tidak kita pahami, Tuhan bisa aktifkan. Contoh yang konkret gimana Pak? Banyak orang yang lulusan komputer kerjanya jadi kasir. Banyak orang yang lulusan komputer kerjanya cuma di toko pakaian lagi. Banyak orang yang lulusannya marketing, malah kerjanya di tukang bangunan, di arsitek. Ya, di bagian-bagian konstruksi bangunan. Artinya apa? Ada talenta-talenta yang secara tidak sadar itu bisa diaktifkan. Pak, itu mah terpaksa. Kalau dia terpaksa, pasti kerjanya cuma sebentar. Orang yang terpaksa kerjanya sebentar. Percaya nggak sama saya? Karena dia tidak menjiwai, dia tidak mencintai. Terpaksa. Itu namanya kerja terpaksa. Kalau bagi saya, apapun yang Tuhan izinkan, itu pasti ada maksudnya. Kalau saya diizinkan untuk buat A atau buat B, bayangkan. Saya lulusan IT. Saya cinta IT, saya cinta profesi saya. Tapi saya bikin pintu. Saya bikin gipsum. Saya bisa aja bilang sama Tuhan, Tuhan itu bukan job saya, itu bukan kesukaan saya. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan aktifkan, tapi untuk kebaikan kita. Tergantung kita merespon atau tidak. Karena Tuhan maha tahu. Ada beberapa orang yang tidak mau merespon. Padahal Tuhan sudah sediakan. Tuhan maha tahu. Dia tidak mau respon. Nah ini hari ini Tuhan mau bicara. Kenalah Tuhan yang mengenal kita. Dan kalau kita baca ayat 1-6, ini dikatakan bahwa Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini berbicara tentang Tuhan dan aku. Katakan aku. Berarti ada hubungan private. Presiden kalau datang di ruangan rapat, itu umum. Tapi kalau presiden telepon kita pribadi atau WA Japri, itu khusus. Itu spesial. Itu istimewa. Kalau Tuhan hadir di gereja, itu umum. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara sama kita, itu istimewa. Yang mengerti katakan yes. Tapi kita gak akan bisa dengar suara Tuhan kalau kita gak respon. Berdoa pun kadang-kadang pada saat kita berdoa, itu belum tentu kita fokus dengan doa kita. Percaya nggak? Contoh, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, mikirin ayam di rumah. Dalam lindungan Allah, orang itu udah jadi belum masaknya ya. Tapi ngomongnya Mazmur 91. Kelihatannya holy banget. Hafal Mazmur 91. Pikirannya. Sama ketika Tuhan Yesus berbicara sama kita, firman yang hidup berbicara sama kita harus fokus. Kesampingkan dulu yang lain. Kenapa? Itu berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya banyak mendengar orang kaya di luar sana banyak masalah. Tapi orang dalam Tuhan, dia bukan hanya diberkati, tapi juga bahagia. Itu bedanya, nggak bisa diganti dengan dunia. Dunia nggak bakal bisa kasih, percaya sama saya. Karena dunia terbatas. Yang tidak terbatas itu di sorga, unlimited. Handphone dunia ganti-ganti model, tiap bulan juga keluar model baru. Tapi kalau handphone sorga, itu on terus 7x24 jam. Tinggal ngomong sorga respon. Handphonenya nggak pernah ketinggalan zaman. Handphonenya namanya apa? Doa.
Yesus sudah perhatikan kita. Yesus secara khusus, secara istimewa, matanya tertuju sama kita. Dia sudah mengenal kita. Mengenal apa yang kita lakukan. Pemazmur mau cerita, ini kita ada satu pribadi yang mengenal kita. Apapun yang kita lakukan, sebelum kita lakukan dia sudah tahu. Sebelum kita berkata-kata dia sudah tahu. Pada saat kita bekerja sama istirahat, dia juga tahu. Itu. Pada saat kita duduk berdiri, dia juga tahu. Itu. Ya. Nah sekarang tinggal apa? Dia menawarkan dirinya menjadi Bapa Sorgawi kita. Mau nggak kita jadi anaknya? Karena dia sudah mengenal kita. Ibaratnya kita punya hubungan PDKT, sebelum kita menikah, kita sudah saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, dia tahu maunya kita, dia tahu makanan favorit kita, dia tahu hobi kita, dia tahu kekurangan kita juga tahu kekurangan dia, kita tahu kesukaan dia. Gitu loh. Bisa terjadi satu hubungan. Hubungannya nggak tanggung-tanggung, bukan sesama manusia, tetapi dengan pemilik sorga. Ya, ada orang dalam kita di sorga. Namanya Yesus. Ini luar biasa loh. Dia datang buat kita. Itu sampai ayat 6. Makanya di ayat 7 dikatakan begini sama si pemazmur. Ya, si pemazmur bilang begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Gak bisa. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita gak bisa lari dari Tuhan. Karena Tuhan gak pernah salah. Dalam kisah Ayub, Tuhan berbicara sama iblis bahwa Ayub adalah orang yang soleh. Sekalipun iblis mencobai, sekalipun iblis mengganggu, tetap Ayub menjadi orang yang soleh. Gitu. Ya. Kenapa? Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Ketika dia pilih semua jemaat dan pengerja GBI Pantai Permata menjadi anak yang terpilih, gak bisa lari. Mau lari dari mana? Ujung-ujungnya apa? Termaterai. Jadi kita harus bagaimana? Menciptakan hubungan. Jangan memutuskan hubungan. Karena kita punya hubungan dengan pemilik sorga dan pemilik dunia. Gitu. Dia sudah lebih dahulu mengenal kita. Nah sekarang bagian kita mengenal dia. Mengenal Tuhan yang mengenal kita. Caranya gimana? Bina komunikasi, bina hubungan. Jadi orang Kristen jarang doa. Kemarin saya udah ngomong kan, jadi orang Kristen jarang doa. Dulu juga ada khotbah namanya apa? Kenal, tahu, kenal, dekat. Kalau ingat tuh, waktu dulu. Tapi sekarang lebih ke aplikasinya, bagaimana kita menjaga hubungan? Bagaimana hubungan keluarga kita dengan baik? Ada komunikasi. Bagaimana hubungan persahabatan kita dengan baik? Ada komunikasi. Bagaimana hubungan pelayanan dengan baik? Ada komunikasi. Bagaimana hubungan Bapa dan anak? Harus ada komunikasi. Karena Bapa sudah mengenal kita, kita belajar mengenal Bapa. Lewat apa? Komunikasi. Gitu. Dan kita nggak bisa jauh karena kita sudah terpilih dan kita dikasihi. Nggak bisa kita jauh. Gitu. Tuhan punya otoritas. Mau coba silahkan, nanti kena proses deh. Saya udah ngalamin tuh, karena saya sempat lari juga. Gitu. Yunus kita sudah lihat, masuk perut ikan paus. Baru Yunus. Jadi lebih baik kita ciptakan hubungan, kita mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Ini juga ada satu kisah, tentang komunikasi dengan hubungan kepada orang, pada pribadi yang mengenal kita. Contoh adalah si Hana. Tahu Hana? Hana itu punya anak namanya Samuel. Dia mandul. Ya, Samuel. Kita buka 1 Samuel 2 ayat 3. Perhatikan di sini, Hana. Contoh lagi Hana. Dia sudah mengerti. 1 Samuel 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Coba lihat perikopnya 1 Samuel 2 ayat 1, perikopnya apa tuh yang di atas, kalau digital? Pujian Hana, doa pujian Hana, doa, ada doa ya? Hah? Nggak ada ya? Coba. Puji-pujian, iya, puji-pujian. Jadi ketika Hana memuji Tuhan dalam doanya, ini kan dalam doa.
memuji dalam doa, dia katakan bahwa Allah Maha Tahu. Ada hubungan, dia ciptakan komunikasi. Karena Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Ya kan? Benar atau benar? Benar. Mau bukti? Tadi kondisi ya. Sekarang kita lihat ke waktu. Kita lihat Mazmur 139 ayat 8 sampai 12. Kita baca bergantian. Ayat 8 sampai 12. Mazmur 139 yang tadi ayat 8 sampai 12. Dimulai dari saya dulu, genap, yang lain ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Ini kalau kita lihat di ayat 8, dikatakan, jika aku mendaki langit, engkau di sana. Menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini berbicara tentang suasana hati dan waktu. Kadang kita mengalami musim, waktu, suasana hati, kita seakan-akan di langit. Artinya apa? Kita lagi happy. Kalau kita lagi dapat hadiah, dipuji, ya, terus dipromosikan, pasti hati kita kayak terbang ke langit. Musimnya lagi musim-musim kegirangan, musim penuh sukacita. Lagi happy. Tapi terkadang kita juga terpuruk. Kita lagi galau. Kita lagi sedih, kita lagi kecewa. Seperti membawa tempat tidur ke orang mati. Tempat tidurnya orang mati. Seakan-akan pengen, udahlah, lebih baik saya mati aja deh, saya give up deh. Ini lagi sedih. Suasana hati, musim lagi yang tidak baik. Ya, ini berbicara waktu. Karena ada musimnya, semua ada masanya, semua ada waktunya. Ya. Bahkan dikatakan seperti terbang dengan sayap fajar. Tahu fajar? Fajar itu matahari baru mau terbit. Belum terbit. Makanya dikatakan fajar di ujung laut. Kalau kita lihat fajar di ujung laut itu bagus, cantik. Ya, bukan hanya orang bilang apa sunset ya. Sunset. Itu fajar menyingsing itu baru mau naik. Ya, kalau di politik namanya serangan fajar. Nah, ini fajar menyingsing. Saya nggak ngomong politik, saya ngomong agama di sini. Ya, kita ngomong rohani. Jadi fajar menyingsing, gitu ya. Jadi ketika terang itu baru mau datang. Saat kita di musim lagi sedang mengalami proses. Gak ada orang langsung mendadak kaya. Gak ada orang itu selalu langsung naik ke lantai 2. Semua ada stepnya. Ada prosesnya. Gak ada bayi lahir bisa langsung jalan. Semua ada prosesnya. Gak ada orang sukses langsung jadi. Gak ada. Semua ada prosesnya. Fajar menyingsing, baru mau naik, baru mau terbit, baru kita mau berjalan, mau buka jalan, mau mulai start bisnis, mau mulai start belajar, mau mulai start karir, mau mulai start pelayanan, baru mau mulai, musim yang baru mulai. Lalu disampaikan lagi, dilanjutkan lagi, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Dari mau terbit sampai datangnya malam. Berbicara waktu lagi, musim lagi. Ya, tetapi Tuhan tetap tahu. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah biarkan kita karena Dia tahu. Kenapa Dia tahu? Kenapa Dia berotoritas dalam hidup kita? Karena kita terpilih. Katakan kiri kanan, saya terpilih. Katakan lagi kiri kanan, kamu terpilih. Ya, bersyukur kita dipilih sama empunya semesta alam. Sejak kapan Pak kita terpilih? Sejak kapan kita dipilih? Kita baca ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca bergantian lagi.
Dimulai dari saya ganjil ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Katakan amin. Sebelum kita lahir, bahkan waktu masih di perut, Tuhan sudah tenun kita. Ya, Tuhan sudah bentuk kita dalam rahim ibu kita. Kenapa? Sebelum kita ada, pada saat dunia mau diciptakan, Tuhan sudah tulis nama kita di kitab kehidupan. Hari-hari yang belum ada, satu pun belum ada, Tuhan sudah tulis. Tuhan sudah siapkan tulisan yang indah, rancangan yang indah dalam hidup kita. Karena kita terpilih. Kita harus bersyukur. Kita ini anak-anak yang spesial. Anak-anak kerajaan Allah yang istimewa. Kita ini berharga loh di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengenal pribadi yang mengenal kita. Pribadi yang sudah memilih kita. Penciptaan kita, keberadaan kita bukan sebuah kesalahan. Tapi semua adalah rancangan Tuhan. Kita ada karena Tuhan yang menentukan kita ada. Gak ada tuh yang namanya kesalahan, gak ada yang namanya kegagalan. Gak ada. Dalam sejarah Tuhan, kita ini ada, diciptakan untuk Dia. Ya, Dia itu Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha tahu. Dan ketika Dia tahu tentang diri kita, tugas kita adalah merespon dan menjalin hubungan. Menciptakan hubungan. Hubungannya jangan turun naik. Coba bayangin kemarin saya bawa NMAX saya mogok. Motor saya mogok, didorong, ditarik lagi sama motor. Begitu talinya kendor, dan digas lagi, langsung goyang. Motor yang dibawa di belakang langsung goyang. Karena terjadi tegangan ikatan tali yang mengagetkan, sehingga agak goyang. Sama dengan hubungan, jaga stabilitas hubungan. Jangan naik turun. Ya, jangan naik turun. Susah senang kita sama Tuhan. Jangan susahnya kita ada deket cari wajah Tuhan, senangnya kita cuek-cuek sama Tuhan. Jangan. Itu. Susah, senang, kita selalu sama Tuhan. Karena Dia maha tahu. Dia kasih masalah itu supaya kita kuat. Dia kalau kasih masalah, Dia izinkan masalah, Dia pasti kasih jalan keluar. Itu. Karena Dia ingin melatih otot rohani kita. Mencuri perhatian kita. Kan kalau nggak ada masalah nggak cari Tuhan kan? Oh, benar tuh. Iya, jadi harus dikasih masalah baru perhatiannya ke Tuhan, fokus ke Tuhan, nangis-nangis, doa bareng, mesbah keluarga gitu ya. Betul ya? Tapi kalau bisa begitu dikasih kangtau besar, boro-boro mesbah keluarga. Tuhan, saya pulang sudah cap ityam, sebentar lagi cap jityam. Belum cek lagi Tuhan. Habis cek, udah kenyang. Tuhan, saya capek, saya tidur dulu. Itu harus ciptakan hubungan yang stabil. Susah senang, capek nggak capek, tetap cari Tuhan. Waktu yang kita berikan buat Tuhan, Tuhan akan gantikan lebih berkualitas daripada yang kita berikan. Saya kemarin bilang sama anak saya, bedanya orang kerja keras tanpa Tuhan sama orang kerja dengan Tuhan. Orang kerja keras hasilnya belum tentu sama dengan orang yang kerjanya sedikit tapi diberkati Tuhan. Karena ada kualitas. Dia kerjanya sedikit, kerjanya santai. Tapi kelihatan berkatnya, wow. Ini orang kerjanya aduh sampai capek-capek, tapi berkatnya nggak ada. Karena apa? Hatinya ini harus melekat dulu sama Tuhan. Ketika dia melekat, berkat itu diperintahkan sama Tuhan. Karena Tuhan maha tahu. Bahkan sebelum kita ngomong Dia tahu. Apa yang kita butuhkan Dia tahu. Makanya kita harus berdoa, ciptakan hubungan.
Kan kemarin saya pernah kasih ilustrasi, tukang ngamen, kalau kita nggak kenal, kita kasih berapa? Belum tentu dikasih. Kalaupun dikasih, kasih berapa? Paling top 2.000 sampai 5.000. Tapi kalau tukang ngamennya tiba-tiba nih kita kenal, orang gereja, wih orang gereja nggak enak. Kalau bisa yang terbesar kasih. Karena kenal. Ada hubungan. Benar nggak? Tapi di sini nggak ada manusia silver kan? Nggak ada di sini manusia silver. Nggak ada di sini. Diberkati semua di sini, puji Tuhan. Nggak ada di sini. Maksudnya artinya apa? Artinya bahwa ketika kita kenal, apapun yang kita minta, pasti lebih direspon dong. Karena kenal. Pak, pinjem dong sapunya, kenal. Coba kok tiba-tiba orang di jalan, Pak, boleh pinjem mobilnya? Mana mungkin kita kasih? Gitu. Harus ada hubungan. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita dan kita harus mengenal pribadi yang mengenal kita. Melalui apa? Hubungan, komunikasi. Komunikasi jangan satu arah. Ya. Komunikasi jangan satu arah, komunikasi itu harus dua arah. Ada berbicara, ada mendengar. Jangan doa gini, aduh Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik, buat kesehatan, beras habis Tuhan, cabai tinggal sedikit, garam juga kosong Tuhan, kulkas, aduh, apalagi Tuhan listrik belum bayar, kontrakan gak tahu, aduh Tuhan, makasih Tuhan, amin. Tuhan belum ngomong gitu. Tuhan belum ngomong. Komunikasi itu, hubungan itu harus dua arah. Tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Tolong dong bicara sama saya, ajarkan saya, tuntun langkah saya. Makanya dikatakan di Mazmur 139 ayat 23 dan 24 gitu maksudnya ya. Itu beginilah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lanjut ya 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada kerendahan hati minta tolong Tuhan, ada kerendahan hati mengundang Tuhan, ada kerendahan hati berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Ya. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, kita anggap bahwa oh ini salah, itu salah, harus begini, harus begitu. Kata Tuhan, ya sudah kamu kerja dulu, nanti saya mau lihat kerjaan kamu berhasil nggak. Tapi kalau kita sudah bilang, Tuhan saya nggak sanggup lagi loh. Tuhan selidiki saya, Tuhan tolong tuntun saya nggak sanggup lagi, saya minta tolong. Saya benar-benar minta tolong sama Tuhan. Itu, malaikat Tuhan berlaksa-laksa turun itu. Melayani kita. Yang menghalangi kita tinggal disentil. Tek, tek, hilang. Iblis mau begitu datang, malaikatnya sudah pegang sayapnya besar begini. Jangan macem-macem. Bubar. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah minta tolong sama Tuhan. Kita udah gak sanggup lagi. Gak bisa gitu. Udah buntu lah. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Minta tolong sama Tuhan. Gitu. Ya. Makanya harus ada hubungan dengan pribadi yang mengenal kita. Kita harus mengenal pribadi yang mengenal kita. Karena Tuhan Maha tahu. Saya tutup dengan satu ayat Matius 6 ayat 8. Saya sudah pernah bahas tapi saya disuruh mengulang. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9a. Karena itu berdoalah demikian. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Bahkan sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu kata-kata apa yang keluar. Tuhan tahu pada saat kita duduk dan berdiri. Tuhan tahu pada saat kita berjalan dan bahkan tidur berbaring. Di musim-musim, di sesi-sesi ketika kita give up, ketika kita lagi bahagia, Tuhan tahu. Ketika kita lagi merintis, Tuhan tahu. Sebelum gelap, Tuhan juga tahu. Sebelum bakal jadi anak, Tuhan tahu. Ini lahirnya rambutnya bule nih. Tuhan sudah tenun itu. Ya. Gitu loh. Sekalipun bapak mamanya rambutnya hitam. Bisa-bisa saja. Ya kan? Kalau ibu-ibu kan lagi hamil gitu, doanya bagus-bagus. Anak saya kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya bulat, rambutnya lebat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau lahir kebalikannya, jangan bersungut-sungut.
Rambut botak, hidung pesek, mata sipit. Kan kebalikannya tuh. Tetap berterima kasih sama Tuhan. Karena itu kan baru lahir. Nggak tahu nanti begitu seiring pertumbuhan tiba-tiba dia jadi cantik. Jadi Miss Universe. Karena mata sipit di Guangzhou. Kan Tuhan bisa pakai apa aja, cara gimana aja. Ya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan lebih tahu. Jadi kita belajar menciptakan hubungan untuk mengenal pribadi yang lebih mengenal kita. Karena dia Maha tahu. Ciptakan hubungan yang stabil. Ciptakan hubungan dua arah. Tuhan tahu tapi kita harus berdoa. Doanya gak usah bertele-tele. Doa makan 2 jam. Makanan sampai jadi dingin. Jangan. Ya. Doa makan 2 jam, doa pagi cuma 1 menit. Terima kasih Tuhan. Amin. Terbalik itu Bapak Ibu. Ya. Doa makan gak usah lama-lama. Doa pagi sebelum kita aktivitas, itu harus doa. Makasih Tuhan, saya sudah bangun tidur, terima kasih. Amin. Jangan. Jadi ciptakan hubungan yang selaras, ciptakan hubungan yang harmonis, ciptakan hubungan yang stabil, ciptakan hubungan yang betul-betul intim dengan Tuhan. Kepada pribadi yang Maha tahu. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita mendapat firman yang biasa, tapi menurut saya luar biasa. Kenapa? Tuhan mau ingatkan sama kita tentang sebuah hubungan yang mungkin belakangan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah mulai kendor hubungannya. Tuhan tahu itu. Jadi Tuhan suruh bicara. Saya waktu hari apa itu? Hari Jumat atau hari Kamis. Saya lagi kerjakan komputer sampai jam 1 pagi. Semua pada bingung lihat saya. Seorang gembala yang betul-betul mau bekerja. Masih mau bekerja untuk gerejanya. Ketika saya kerja sampai jam 1 pagi, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, "Mak, pergi nyembah yuk." Lalu saya cari YouTube, saya tanya Tuhan mau nyanyi lagu apa? Tuhan mau nyembah lagu apa? Ya kejadian itu di hari Rabu, di hari Selasa. Lalu Tuhan bilang, kamu nyanyikan Tuhan tahu. Saya bilang, saya pernah dengar tapi saya gak hafal syairnya. Oh belajar. Lalu saya mulai bernyanyi di YouTube. Ya. Saya mulai nangis. Saya rasakan hadirat itu betul-betul luar biasa malam itu. Lalu saya ambil gitar. Saya muji nyembah. Apa yang terjadi? Di hari Jumat saya dapat project. Hari Selasa saya muji nyembah. Rabu saya kesaksian di KUL. Lalu saya bawa lagu itu. Hari Jumat, hari Kamis saya dapat kabar saya dapat project. Dan puji Tuhan, project itu Tuhan tahu bahwa kemarin saya berulang tahun, banyak hutang di luar yang belum dibayarkan dari bank-bank, BUMN, bank besar. Saya butuh dana, bahkan gereja juga kita lihat jebol ya di depan. Saya bilang sama Tuhan, saya gak punya dana Tuhan. Tapi Tuhan jawab dengan project itu. Tuhan berkati saya di ulang tahun saya, Tuhan juga akan berkati gereja ini. Karena Tuhan tahu. Oleh sebab itu, saya mau ajarkan, jangan putus hubungan sama Tuhan. Jangan labil sama Tuhan. Tapi jadikan hubungan kita stabil dengan Tuhan. Karena Dia Maha tahu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Dan saya percaya lagu ini untuk kita semua. Dia tahu kondisi kita, Dia tahu keluarga kita, Dia tahu keuangan kita, Dia tahu kesehatan kita. Dia tahu semuanya. Dan saat kita bersyukur, Tuhan akan berkati kita. Perhatikan bunga bakul di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita ulang dari awal, lebih sungguh-sungguh katakan, perhatikanlah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan tahu. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Masing-masing berdoa, tundukkan kepala, pribadi lepas pribadi. Karena kita adalah anak-anak yang terpilih, kita adalah anak-anak yang terkasih, dan kita punya Bapa Sorgawi yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, responi untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang mau diberkati, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau dituntun, anak-anak yang meminta kepada Tuhan tuntunan untuk di jalan hidup yang kekal. Masing-masing berdoa, masing-masing berseru, masing-masing meminta kepada Tuhan. Tangisanmu, bahasa tangisanmu Tuhan tahu. Ketika engkau minta dengan sungguh-sungguh, engkau berharap, bersandar, berusaha menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan merespon. Tuhan akan merespon. Berdoa, masing-masing berdoa. Doakan keluarga, doakan anak-anak kita, doakan usaha bisnis pekerjaan kita, doakan gereja kita, doakan semua. Apa yang Tuhan taruhkan, apa yang Roh Kudus taruhkan, lepaskan doa itu, lepaskan doa itu. Minta sama Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tapi Tuhan mau kita
berdoa kepada Tuhan, mau kita berkomunikasi dengan dengarkan doa anak-anakmu Tuhan, dengarkan doa anak-anakmu. Jawab mereka, jawab mereka, jawab mereka. Sorga terbuka, sorga terbuka. Cukupkan Tuhan, cukupkan Tuhan. Bahkan jawab melebihi apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik, yang terindah sesuai dengan waktumu di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkarya. Katakan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan akan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makasih Tuhan buat firman. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada buat kami. Sorga tidak pernah berhenti. Ajarkan kami Roh Kudus untuk tidak pernah berhenti merespon sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ajarkan kami untuk menghormati Tuhan. Ajarkan kami untuk takut dan taat akan Tuhan. Ajarkan kami untuk mengenal pribadi yang mengenal pribadi kami. Roh Kudus, saya percaya semua jemaat dan pengerjamu pulang dari tempat ini mempunyai hubungan yang harmonis dengan Engkau, mengenal pribadi yang mengenal kita semua. Makasih Bapa yang baik. Tidak ada lagi kemalasan rohani, tidak ada lagi kebebalan rohani. Semuanya on fire dalam nama Tuhan Yesus. Api roh menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Kasih mula-mula ditambah-tambahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, ketika mereka intim dengan Engkau, ketika mereka menjalin hubungan dengan Engkau, sorga akan menjawab melebihi apa yang mereka butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kesehatan, berkat kelimpahan dalam kebaikan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.